Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Rabbi yang Maha Kuasa. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku hormati dan muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus beserta jamaah, selanjutnya para generasi muda, anak-anak kita yang kita cintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam kini kita beri judul wasiat Mu'adz bin Jabal. Wasiat dari Mu'adz bin Jabal. Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, salah satu hadis yang beliau tulis di antara isi kitab itu adalah menyangkut nasihat agama. Sehingga dapat disimpulkan dalam hadis Nabi itu ad-dinun nasihah. Agama kita ko isinya adalah nasihat. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati kiranya kita merindukan berbagai nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat agama yang bisa menuntun kehidupan awak. Dalam kitab Imam Nawawi Hadis Arba'in itu disampaikan oleh Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agamaku adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi Rasulullah, kemudian bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak masuk rugi kalau awak indak saling menasihati. Dalam satu surat pendek yang hafal bagi kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dua di ujung itu nasihat. Demi waktu asar manusia semuanya merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, dan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi nasihat dalam Al-Quran banyak, diantaranya watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang kedua watawasau bis sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Ada yang ketiga namanya watawasau bil marhamah, saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Malam ini akan kita sampaikan adalah wasiat dari Mu'adz bin Jabal, dan ini berasal dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Siapa antara bapak dan ibu nantakana Mu'adz bin Jabal Kusyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jabatan yang pernah diagi dari Rasulullah ke Mu'adz bin Jabal? Ada yang ingat, ibu? Bapak ada yang ingat? Ada dialog yang terkenal antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal? Wahai Mu'adz, seandainya engkau aku angkat menjadi pejabat penting, apa pedomanmu di dalam memutuskan perkara atau persoalan yang dihadapi? Mu'adz bin Jabal menjawab, ku pedomani ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pedomani Al-Quran. Apa jawab Rasulullah? Sadaqta ya Mu'adz, benar engkau wahai Mu'adz, itulah yang terbaik. Apapun yang awak hadapi, apapun masalah yang akan diselesaikan, pedoman pertama awak adalah wahyu Allah, kalam Allah, yaitunya ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaan kedua dari Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, sekiranya aku mengangkat engkau menjadi pejabat penting, lalu kemudian nanti masalah yang kamu hadapi tidak tertulis secara jelas di dalam Al-Quran, apa yang akan menjadi pedomanmu ketika mengambil satu kebijakan, ketika mengambil satu keputusan? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, aku pedomani sunnahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada Mu'adz, sadaqta ya Mu'adz, benar engkau wahai Mu'adz, itulah panduan terbaik setelah ayat Allah adalah sunnah Rasul. Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, wahai Mu'adz bin Jabal, seandainya aku mengangkatmu menjadi pejabat penting, lalu engkau menghadapi satu persoalan, tidak engkau temukan secara jelas dalam Al-Quran, tidak terjadi di masa engkau bersama denganku, pendek kata, tidak bersobok lo dalam hadis-hadis Nabi, tidak bersemua dalam kehidupan awak bersama-sama kerja Rasulullah. Ada hal baru yang kau temukan nanti di sana. Dalam Al-Quran tidak jelas, tidak lugas penjelasannya, dan masalah itu belum pernah terjadi di masa kita selama engkau bersama aku, kata Nabi. Tidak ada dalam sunnah Nabi. Lalu apa yang akan menjadi pedomanmu ketika itu?
untuk mengambil keputusan, untuk membuat satu kebijakan. Apa jawab Muaz bin Jabal? Wahai Rasulullah, aku akan berijtihad. Apa itu ijtihad? Muaz bin Jabal akan mengolah masalah itu, mencari jalan keluarnya dari Al-Quran tidak ditemukan, dari hadis tidak ditemukan. Muaz bin Jabal akan mempergunakan akal fikirannya yang sehat, hati nuraninya yang bersih, lalu dia akan berfikir semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah dalam Al-Quran, dengan memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah, lalu nyambil keputusan surang dengan ijtihadnya tadi, dengan memaksimalkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya, dengan tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya berijtihad, bersungguh-sungguh menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, walaupun masalah itu belum tegas dan lugas dalam Al-Quran dan hadis. Mandanga jawab nan ketiga tu, apa kata Rasulullah pada Muaz bin Jabal? Besok engkau berangkat menuju negeri Yaman, aku mengangkatmu menjadi gubernur di sana. Jadi Muaz bin Jabal kau, Rasulullah menjadi presiden di Madinah, Rasulullah mengangkat beliau menjadi gubernur di negeri Yaman. Kalau ibu dan bapak sempat berkunjung ke Masjid Nabawi di kota Madinah, keluarlah kita dari masjid itu di pintu bahagian timur. Kalau musola awak kau di mana bagian timurnya bu? Kalau barat madok kamari itu timurnya madok sinan. Berarti pintu itu. Menyeberang jalan 2 kali dari pintu utama itu, pintu nomor 22. Dulu ada jam gadang di sini, kini jam gadang lebih runtuh. Mari jadian pelataran luas, ditanam di pohon pak kiri dan kanan. Itu kita tengok kemarin di akhir Agustus. Nyebrang jalan kita 2 kali akan ketemu nanti Masjid Muaz bin Jabal. Itu adalah gambaran bahwa dahulu Muaz bin Jabal itu tak jauh ada tinggalnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalau keluar dari Masjid Nabawi di arah timur, 3 berko masjid bersobok dia awak. Masjid Imam Al-Bukhari, Masjid Muaz bin Jabal, dan Masjid Al-Ijafah. Itu menandakan dulu jarak antara rumah Muaz bin Jabal dengan Rasulullah dekat. Dan dari Muaz bin Jabal ini banyak sekali diriwayatkan hadis-hadis, sehingga sebenarnya wasiat dari Muaz itu adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah saja mengangkat Muaz bin Jabal kau menjadi gubernur di masanya, kira-kira Muaz kurang elok atau tidak? Orang elok kan bu? Rasulullah percaya begitu. Kalau bahasa kininya fit and proper test, ujian untuk menempati jabatan kepada Muaz bin Jabal, tidak perlu nyetes berjam-jam dah. Tak perlu CAT, tak perlu psikologi, tak perlu loh mengisi belangko, tak perlu loh mau nyetor ijazah segala macam, tak perlu diwawancarai lo dulu, tak perlu dah. 3 pertanyaan. Apa doman mengambil keputusan? Al-Quran. Tidak ada di Quran, sunnah Nabi. Tidak ada di dalam 2 itu ijtihad.
Percaya Nabi ke beliau, berangkatlah Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Sejarah mencatat, selesailah tugas Mu'adz bin Jabal di negeri Yaman, pulang beliau ke Madinah membawa harta yang banyak. Kayunya pulang dari Yaman tu. Bertanya Rasulullah ke beliau, wahai Mu'adz bin Jabal, engkau adalah sahabat yang kucintai. Engkau telah berhasil menjadi gubernur yang namamu ada di hati masyarakat. Buktinya engkau pulang ke Madinah ini membawa harta yang banyak. Dipuji dari Rasulullah, begitu kecil sana hati Mu'adz bin Jabal gabo. Tambah merunduknya ke Nabi, apa salahku wahai Rasulullah? Beda dengan orang awak dipuji seketik lah naik lah gelombang itu orang nak. Mu'adz bin Jabal tidak. Malu dia dipuji oleh Nabi. Apa kesalahanku wahai Rasulullah? Orang kini jarang hanya pak kalau dipuji kesalahannya katakan ada. Apa kata Rasulullah? Jawablah satu pertanyaan. Sekiranya engkau tidak kuangkat menjadi gubernur di negeri Yaman, apakah sebanyak ini hartamu pulang? Laisa banyak engkau membawa harta pulang ke Rasulullah. Andai engkau datang ke Yaman tapi bukan menjadi gubernur. Apa jawab Mu'adz bin Jabal? Tentu saja tidak ya Rasulullah. Ampun ya akhirnya masyarakat kau ni abu gubernur. Kau nak jadi gubernur aku di Yaman dah kesabanyak ikut atau mau pulang kau. Apa jawab Rasulullah? Pilih-pilihlah balik arah toko. Nan marah soalnya nan hak awak ambil. Nan marah soalnya nan tidak hak awak pulangkan. Pulanglah Mu'adz bin Jabal ke rumahnya. Nyetong-etongnya agak-agak. Nama Rasulullah yang punya awak, nama tidak punya awak. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mengembalikan sebahagian harta itu kepada masyarakat Yaman karena dia merasa tidak berhak mendapatkannya. Bapak Ibu dimuliakan, suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal menceritakan pesan itu kepada Khalid bin Ma'dan. Apa kata Mu'adz bin Jabal kepada Khalid bin Ma'dan? Allah mencipta langit dan bumi, ada 7 masing-masing, dan ada malaikat nan menjaga pintu-pintu langit itu. Baralampinya jadi langit Allah 7, bumi baralampi 7. Lalu kemudian kata beliau ada malaikat yang bernama Hafazah yang ditugaskan oleh Allah mengontrol dan mengawasi amal perbuatan manusia, dan mencatat amal awak. Sabar kanan namanya malaikat Raqib. Ada dicatat di Raqib kebaikan. Ada sebelah kiri namanya Atid. Ada dicatat di malaikat Atid tu kejahatan, keburukan, dosa-dosa. Malaikat nombor 2 kalau dalam Al-Quran disebut kiraman katibin, kerana memang kerajanya mencatat amal perbuatan manusia. Rupanya amalanku tak sekedar dicatat tapi disetor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setoran itu yang per hari.
amal kita disetor di waktu asar dan di waktu subuh. Di waktu subuh itu terjadi pergantian shift tugas malaikat malam dengan malaikat siang. Rupanya malaikat pakai shift loh. Artinya ada yang ditugaskan adalah malaikat malam, ada yang ditugaskan siang. Bilanya bersobok malaikat malam yang pakai siang itu subuh. Mana dalilnya? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Berikut di ujung ayat dikatakan kana masyhuda. Panjangkan bacaan awak di waktu solat subuh, karena solat subuh awak itu benar-benar disaksikan oleh malaikat tugas malam dan malaikat yang tugas siangnya bertamu di waktu subuh itu. Lalu berikut di waktu asar, amalan kita diangkat oleh Allah ke langit. Ada amalan itu di-store secara mingguan. Petang kami malam Jumat, amalan diangkat oleh malaikat kepada Allah. Ada yang diangkat amalan kita itu secara per tahun. Pertengahan bulan Sya'ban, atau disebut dengan nisfu Sya'ban, amalan disetor kepada Allah SWT. Malaikat yang tugasnya mengontrol, mengawas dan mengantar amal ke langit itu namanya malaikat hafazah. Hafazah. Ketika malaikat hafazah mengantarkan amal perbuatan manusia ke langit, maka terjadilah dialog antara malaikat itu dengan malaikat Allah yang menjaga langit 1, 2, 3 sampai dengan 7. Timbul langit pertama, amalan awak tidak sampai ke langit. Umpamanya sabanta awak salat maghrib, nu catat di malaikat rakib. Sudah itu awak duduklah berzikir, beristighfar, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, berdoa. Banyak amalan awak. Di bawah amal kode malaikat hafazah ke langit. Tiba di langit pertama, apa kecil malaikat hafazah ke langit pertama, ikut amalan si fulan. Ada malaikat di langit pertama, amalanku tidak bisa lewat, amalanku tidak bisa lalu ke. Mengapa tidak bisa? Karena orang yang beramal tadi suka mengumpat, suka menggibah. Di Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau mau sekera jawab, mau tahan buruk orang, membuka aib orang, mempergunjingan orang, kera jawab, amal lawak besok ditulak di langit pertama oleh malaikat. Sanggup amal lawaknya bu? Singgung langit pertama. Dipersolat oleh indah openya dah. Indahlah sukunya menggibah, tidak sukunya mempergunjingan orang, tidak sukunya membuka aib orang dah lewat amalan tadi. Tiba di langit kedua di Pareso pula, tidaklah bisa lewat. Bertanya malaikat hafazah tadi, melihat nak menjaga di jo malaikat nak menjaga langit kedua. Kalau dah mana suka mau dah, dah dulunya suka menggibah dah. Kalau dah ada nak elok kali bacanya diam saja, nak suka ngecek. Aku cek malaikat di langit kedua, aku cari dalam catatanku amalan itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Pada
hakikatnya kata Imam Syafi'i, awakku sadonyo mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu kok sadonyo merugi, kecuali orang yang amuh mengamalkan ilmunya. Ya dulu orang berilmu pak, tapi dia amalkan ilmu ya. Kalau sekolah agama tinggi, sekolah agama yang banyak galanya sembahyang enggak. Kalau ilmu agama jadi ditanya oleh kue kopi sekali wah macam itu adinyo tentang agama kok dia ulama lu putih dia nyuruh putihnya tu tiba dia amal tak terbukti. Ada apa seperti itu? Jadi pada hakikatnya kita sadunya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu sadunya merugi kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya banyak nantaki jual, banyak yang tertipu kecil Imam Syafi'i, kecuali orang yang ikhlas dengan amal. Pak nak kata kicu awak bu, awak merasa catatan amal awak pula sebanyak awak etong-etong solat awak, puasa awak, zakat awak, sedekah awak, alai santunan yatim awak, i'tikaf awak, bacaan Quran awak, zikir awak, doa awak, selawat awak. Dalam pikiran awak rasa banyak-banyak amal aku kalau diunggu-unggu rasa tinggi gunung tanah sodi awak. Tapi rupanya setelah dipareso catatannya di akhirat, lah dihadirkan di Allah buku catatan amal awak, kiranya kata kosong sisi dia. Tukang mayu amal awak petang, ada catatannya di bawah, tidak ikhlas. Rupanya awak dah jadi ikhlas kaya paralu nampaknya pada dia. Ada dikatakan ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak engkau diperintahkan melakukan kebaikan apapun, melakukan amal apapun, kecuali agar engkau benar-benar hanya berharap balasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu. Jadi nanti kelas kau pada ibu, niat awak tu kerana Allah. Kalau itu Ustaz, kurang ikhlas kau tak usah bayar upahnya. Macam contohnya orang awak suruh kerja di rumah awak jadi tukang enak. Tolong bangun ke rumah awak sudah rumah tu datang tukang ke kawak. Mau pak kerja awak, tak ikhlas pak kerja suka. Awak suruhnya ikhlas saja, dah mau bayar upah lagi kira awak. Lain apa orang kerjanya? Dah kan? Dulu kawan awak Ustaz macam mengaji. True story kau kisah nyata. Dan 3 bulan yang ajar privat di rumah orang kau 3 kali lu sepakan tu. Bulan yang ketiga bertanya nyokap, Pak boleh bertanya je Pak. Tanya lah. Anak apa dan abu ajar privat kan berdua Pak. Yo. Abu ajar privat anak apa kan 3 kali seminggu. Yo. Kini ko rasanya betul-betul 3 bulan abu ajar di rumah Pak. Yo. Tuhan, tidak ada transport mau Pak, tidak ada honor mau majas go. Akhir cepat tadi you nak ikhlas Ustaz maja nak bos lama kau dah. Bapak ibu dia boleh menurut apa? Kau nak ikhlas tu perai gratis gitu kan? Kau cuy kau orang sadoi lepan yang orang coba, ya kan? Kau hanya kan kerja disuruh ikhlas artinya gratis. Perai artinya, tadi kamu semalam je cari ikhlas, kau perai artinya.
Jadi orang yang ikhlas punya dua dapatnya Pak. Yang pertama namanya ajran. Yang kedua namanya ujrah. Nah, ajran itu bahasa Arabnya, bahasa awaknya pahala, balasan yang berlipat ganda sesuai tingkat keikhlasannya, sesuai tingkat kebaikannya tadi. Itu namanya ajran. Ajran itu pahala, balasan dari Allah yang tak bisa untuk awak metong dok. Para pahala solat awak tadi ada bisa metong dok. Hanya Allah yang tahu ajran. Siapa bagi itu? Allah. Nak awak tahu tu lah berapa halu awak. Allah yang tahu. Setiap kebaikan mendapat ujrah. Kalau nan ujrah kau soalnya upah. Upah kau urusan manusia. Hablum minan nas, tergantung perintah awak. Kamu kerja di pegawai bu. Alun kakak kerja boleh ya? Lain lagi wa ujrah. Tanggal 1 baru ke kuku ayam baru lo masuk binti ke rekening kau. Baru rekening. Ada apa? Ujrah. Upah. Itu secara bahasa Arabnya. Kalau bahasa awalnya boleh gaji lah, tunjangan lah, mau makan lah, itu semacam apa salah. Itu sadonya ujrah. Balasan upah yang didapatkan di dunia. Kedua-duanya itu boleh diterima dan memang untuk diterima. Bukan ajran tadi yang mengurangi keikhlasan, bukan pula ujrah itu yang mengurangi keikhlasan. Ajran urusan kita dengan Allah, ujrah urusan awak sesama. Tumak ko nyebut kawan namu dan guru ngaji cago ambo kece kenyok barantilah macam peripat di sinan. Berarti apa tu tidak paham apa makna ikhlas, apa itu ujran, apa itu ujrah, apa itu ajran. Maksudnya hadir ke pengajian dulu. Lah tahu je kau, baru nyu majar balik rumah. Nah, ini penting kita dudukkan. Kembali ke kajian kita tadi. Rupanya melawak kulai lewat. Lagi pertama lolos, lagi kedua lolos, tiba di langit ketiganya stop dari malaikat. Asyik gue komal ganya cek malaikat. Nama jago lagi ketiga kan. Bertanya malaikat hafazah cakupan, tak bisa lewat. Rupanya dia termasuk orang yang takabur, sombong. Orang sombong, orang takabur, amalnya singgolangi ketiga dia. Tak bisa lewat katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Indak bisa masuk surga orang nanti hatinya ada takabur, ada kesombongan, walaupun sombong tu sakit. Tu baca lo tu amalnya banyak orang kok solatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, kok sedekahnya banyak. Apalagi orang kaya segala bisa dia, tapi maaf saja sombong. Dan sombongnya ku dibakar di neraka dulu, baru dia bisa masuk surga. Dan kalau amalnya dibawa dia malaikat hafazah kata, nyobaretong dia malaikat langit ketiga. Kalau tak bisa lewat karena kesombongannya, maka amalnya tertolak. Alhamdulillah, mope indah, riba indah, beramal ikhlas, sombong tak pula dan ada hanya dalam dirinya tu ujub. Amalannya tak tahan di langit kampung. Apa dah
takabur jangan ujub. Kalau takabur menampakkan ke orang. Kalau ujub inyo kagum ke dirinya surang. Sudah sembahyang, rasanya awak surang sedang kusuk sembahyang awak. Sembahyang awak tadi benar rancak terus di awak enak. Aku jawab tak ada selama aku sholat. Ujub merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling bersih. Ujub. Kalau sombong tadi kan penampak ke orang. Kalau ujub kan diri wak surang. Takjub awak kan diri wak surang. Lain dadu tu dia awak timbul lagi kalimu kana preso dak malawat tadi tidak lolos karena hasad. Hasud. Lagi bari hasad jadi hasud jadi kedua darjat. Ya kan? Kalau hasud masuk orang. Kalau hasad dengki. Kedua-duanya menghalangi amal awak diterima Allah. Bahkan kata Nabi, iyyakum bil hasad, jangan sampai ada ni awak hasad dan kiko. Barang kau itu hasad dan kiko memakan amal-amal awak, serupa api memakan kayu bakar dan maksiat. Awak pandai membuat baik, tapi kebaikan awak cakur tak bernilai. De awak memelihara sifat bernama hasad dan lain dah ada dia awak hasad kudu di langit kanan kan daripada soja malawak kudu. Apa kata malaikat di langit kanan? Amalan mereka tidak lolos karena mereka tidak punya rasa kasih sayang. Allah pengasih, Allah penyayang. Awak ciptaan Allah tidak punya kasih sayang, berarti awak duraku kepada Allah. Allah pengasih kepada seluruh makhluknya, Allah penyayang kepada hamba-hambanya. Bamangku awak sebagai ciptaan Allah, tidak ada di hati awak rasa kasih sayang. Layan itu dia awak tiba di langit ketujuan, amal awak masih ditolak. Kalau awak punya sifat namanya riya annas, riya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Bapak Ibu boleh dapat kabar bahwa ayah Pak Gubernur meninggal beberapa hari yang lalu. Ambo pakirokan labit 300 papan bunga duka cita beliau meninggal tu, mulai dari simpang lapu konsi itu tarik ke sini ke lapu nasi uni MP5 tarik ke dalam sampai ke jalan ke Kamang, hampir ke simpang Pulai, tarik ke masuk ke rumah beliau tu Sungai Talang, labit 300 perkiraan apa papan bunga. Kalau papan bunga itu 300.000 saja, 300 papan bunga itu 90 juta biayanya. Kamu cari cara non pribadi orang tu membuat. Yang membuat itu banyak pejabat, anggota dewan, kepala kantor ini, kepala kantor itu. Ibu kecil bintinya kayak itu. Uang negara itu apa yang mereka cari coba? Aku masih ingat ketika anak Profesor Dr. Ahmad Ditonga almarhum meninggal di Padang Pariaman. Datang 3 truk orang mengantarkan papan bunga ucapan duka. Pas mulai turun di muka rumah beliau, Pak Profesor nolak. Terima kasih banyak yo, lah ikut berduka juga meninggalnya anakmu. Tapi untuk kalian ketahui kecil beliau, nak baik, nak hitam ke rasa hati hamu ni papan bunga banyak pun.
Jadi tiap apa-apa mungo ko balik naik ke Joto bawa lah pulang, tak usah letak cukup. Waktu itu bayi bunda satu pun papan bunga terpasang. Yang kedua Syekh Abu Pak Harmazaldi, Pak Dokter, pernah jadi wakil wali kota. Beliau membinantu di Pustaka Proklamator Muhatta. Dalam undang amalan itu beliau buat dua pengumuman di sini. Satu, tidak menerima ucapan berupa papan bunga. Dua, tidak menerima amplop. Beda jauh yang amplop dapat terima video terima ya. Kalau beliau amplop beserta isinya, dan tak perlu mau amplop berlain lah. Sampai 22 tahun mau batang kalau gigi dalam dia 2 hari. Baru berdua tu bersobor yang orang baru dan tak syukur di papan umum. Kalau yang lain syukur Pak. Tapi kalau aku boleh bapasan Bapak Ibu muliakan, perlu juga awak fikir-fikir ulang lagi. Lain tak mubazir awak. Lain bisa awak bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah tu. Kalau dan awak pakai itu piti negara itu. Pertanyaannya apa yang kita cari? Kalau ada bupati tak pakai itu, dipecat dia jadi bupati. Kalau tentu lah. Nah, ini perlu kita pertimbangkan agar amal kita diterima oleh Allah. Sebab kalau ada ria di hati awak di saat awak beramal, nak lolos amal awak sampai kepada Allah. Bapak Ibu muliakan, sampai 3 bulan aku sampai kok. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Wasiat Mu'adz bin Jabal itu baru sepertiga tentang pentingnya kita menjaga amal-amal ibadah kita. Jangan diiringi amal itu dengan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan amal itu tidak sampai kepada Allah. Tersandung amal awak itu lagi. Malaikat Al-Fadhal apa yang ngomong kata tidak sampai kepada Allah dah. Apa yang menghalangi? Bisa di awak suka moped, bisa di awak menghibah, bisa penyebabnya kerana awak tidak ikhlas, bisa kerana awak takabur sombong, bisa kerana awak ujub, bisa saja penyebabnya adalah kerana awak hasad hasud, bisa kerana awak tak punya rasa kasih sayang, bisa kerana niat awak bercampur ingin mendapatkan penghargaan orang, ingin dicari orang, ria kerana manusia. Itu penyebab amal awak tak sampai kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan, waktu membatasi kita. Itu yang dapat kita uraikan pada malam ini. Mari kita jaga amal-amal kita. Jangan awak payah saja buat banyak, tapi kebaikan awak tadi tak sampai kepada Allah karena awak mempercampur baikkan, mempercampur baurkan antara amalan-amalan awak dengan sifat-sifat yang menyebabkan amal tadi terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan, itu yang dapat kita uraikan. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dimuliakan, kalau tak salah besok malam jadwal saya di sebelah di Masjid Al-Muqtakim Bani Puasa. Di Bapak Ibu yang punya waktu kesempatan, kita lanjutkan kajian kita besok malam di Masjid Al-Muqtakim Bani Puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.